بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته. نحمد الله جل وعلا أن اختارنا بأن جعلنا من أمة خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah senantiasa dimuliakan, dirahmati, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua agar kita setiap pagi hari jangan kita melupakan membaca doa yang diajarkan oleh beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin setiap pagi hari membaca doa, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa as'aluka rizqan tayyiban, dan aku memohon kepadamu rizki yang tayyib, rizki yang berkah, rizki yang halal, bukan rizki yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rizki yang halal, yang tayyib, yang berkah, bukan yang banyak. Wa as'aluka amalan mutaqabbala, dan aku memohon kepadamu amalan yang diterima. Karena bukan semua orang salat, Pak. Bukan semua orang salat diterima salatnya. Bukan semua orang haji mabrur hajinya. Bukan semua orang umrah diterima umrahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala amalan yang diterima. Maka ayo kita sama-sama membaca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan tayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Jemaah ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak akan membahas, tidak akan memberikan ceramah atau tausiah terkait bulan suci Ramadan atau terkait amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tetapi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas, mengingatkan diri saya pribadi dan semua jemaah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini tentang sesuatu yang menjadi bagian dari akidah kita kaum muslimin. Isu yang sangat penting bagi umat Islam. Saya akan membahas tentang kondisi tanah suci kita kaum muslimin. Saya akan membahas tentang kondisi masjid suci kita kaum muslimin. Dan mohon Pak, kalau ada yang sebelum saya pernah ke sini dan dia ceramah di sini tentang Palestina, mohon kalau saya ceramah lagi tentang Palestina jangan bosan ya. Jangan sampai kita bosan mendengarkan berita-berita Palestina. Jangan kita bosan
Jangan kita capek mendengarkan berita-berita Palestina, karena Palestina itu bukan sebuah tanah, sebuah negara yang biasa. Tetapi Palestina menjadi tanah suci kaum muslimin, betul. Menjadi tanah suci kaum muslimin. Bahkan seluruh para ulama sepakat bahwasanya Palestina itu, urusan Palestina, urusan Masjidil Aqsa itu menjadi bagian dari iman, dari akidah kita kaum muslimin. Ini disepakati oleh seluruh para ulama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anil Karim Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan kepada kita semua tentang keagungan Masjidil Aqsa Mubarak, tentang kesucian, keberkahan tanahnya Masjidil Aqsa Mubarak, tentang keberkahan tanahnya Palestina sekarang atau tanah Syam. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di surah Al-Isra. Surah Al-Isra tentunya berada di juz berapa, Pak? Juz ke berapa? Juz ke-15. Berarti surah Al-Isra berada di pertengahan Al-Quran, betul. Dan qadarullah, ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling pertama di surah Al-Isra itu menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj di surah Al-Isra. Dan tentunya titik pertama Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari mana? Dari Masjidil Aqsa, jemaah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang jauh, gitu ya. Kira-kira Pak, Masjidil Aqsa itu masjid yang mana? Yang kubah warna emas atau yang abu-abu? Yang abu-abu. Ternyata dua-duanya betul. Ternyata Masjidil Aqsa itu satu kompleks, satu wilayah yang luasnya 14,4 hektar. Ya. Jadi kalau masjid yang warna atau kubahnya warna emas itu namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Sakhra itu artinya batu, ya. Karena di dalam masjid itu di bawah kubahnya itu di dalamnya itu ada batu. Dan batunya itu ada ceritanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, berangkat ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Kalau masjid yang warna abu-abu itu namanya Masjid Al-Qibali. Masjid apa? Al-Qibali. Kenapa namanya demikian? Karena masjid tersebut pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemputkan salat, menerima perintah salat pada kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj, kiblatnya pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiblat pertama kaum muslimin pada waktu itu ke arah Masjidil Aqsa. Makanya masjid itu dinamakan Masjid Al-Qibli. Gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkiblat ke arah Masjidil Aqsa itu kurang lebih kata para ulama 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkiblat ke arah Masjidil Aqsa Mubarak. Berarti jemaah sekalian, Masjidil Aqsa Mubarak pernah dulu menjadi pusat perhatian seluruh kaum muslimin, pusat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pusat perhatiannya para sahabat di Masjidil Aqsa. Karena seluruh kaum muslimin ketika melaksanakan salat arahnya ke Masjidil Aqsa.
Dan janji Allah jemaah sekalian dalam surah Al-Isra di halaman yang pertama, di ujungnya, ayat yang paling terakhir di bawah, fa idza jaa wa'dul akhirah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bahwa Masjidil Aqsa akan kembali lagi menjadi pusat perhatian seluruh kaum muslimin. Akan kembali lagi menjadi pusat perhatian seluruh kaum muslimin nanti di akhir zaman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa wa'dul akhirah, ketika tiba janji akhirat di akhir zaman. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita kaum muslimin bahwasanya kita akan mampu menghinakan orang-orang itu yang menjajah Masjidil Aqsa, orang-orang yang menguasai Masjidil Aqsa. Ini janji Allah. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bahwa umat Islam akan berhasil masuk ke dalam Masjidil Aqsa itu lagi. Ini sebuah keyakinan jemaah. Ini janji Allah, dan sungguh janji Allah itu benar. Liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Umat Islam akan berhasil membebaskan Al-Aqsa itu kembali. Umat Islam akan berhasil mengembalikan Al-Aqsa itu kepada kaum muslimin. Kama dakhaluhu awwala marrah, seperti kita kaum muslimin pernah masuk ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Karena kalau kita belajar sejarahnya, Masjidil Aqsa pernah dibebaskan sebelum penjajahan ini. Pernah dibebaskan berapa kali, Pak? 2 kali. Kali pertama di zamannya siapa? Di zamannya Khalifah kedua Umar bin Al-Khattab. Kali keduanya dibebaskan di zamannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Maka ini janji Allah jemaah sekalian, dan tentunya ini penjajahan terakhir pada Masjidil Aqsa itu. Tetapi kira-kira heran kita, kenapa kira-kira hanya satu-satunya Masjidil Aqsa itu atau tanah Palestina itu yang selalu menjadi targetnya musuh-musuh umat Islam, menjadi targetnya semua pemegang agama? Kenapa kira-kira jemaah? Ternyata jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa itu seakan-akan menjadi tanda kekuatan atau kelemahan sebuah bangsa. Jadi kalau seandainya Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh kaum muslimin, itu bertanda menunjukkan bahwa kaum muslimin sedang memiliki kekuatan, betul. Dan itu terbukti kalau kita baca sejarah di Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum muslimin, umat Islam sedang mulia, sedang memiliki yang namanya kemuliaan, izzah. Tidak ada yang berani memerangi umat Islam. Tetapi sebaliknya, kalau Masjidil Aqsa dikuasai oleh musuh-musuhnya umat Islam, itu menunjukkan apa? Membuktikan bahwa umat Islam ini sedang lemah. Umat Islam ini sedang tidur, Pak. Umat Islam ini sedang tidak ada apa-apanya. Maka Masjidil Aqsa itu seakan-akan menjadi tanda kekuatan atau kelemahan kita kaum muslimin. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa Mubarak, masjid suci kaum muslimin ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Kaum muslimin itu, seorang muslim tidak dianjurkan, tidak dibolehkan untuk melakukan perjalanan yang tujuan perjalanannya itu beribadah hanya kepada 3 tempat, 3 lokasi atau 3 masjid. Jadi kita kaum muslimin yang berada di masjid yang Masjidil Muslimin, ya, al-muslimun, sama aja, muslimin muslimun, hanya jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim. Ini nahwu, ya, nahwu saraf. Jadi jamaah di Masjidil Muslimun ini tidak dibolehkan untuk melakukan perjalanan, atau ketika ada yang jamaah dari masjid ini yang melakukan perjalanan ke Jakarta, tujuannya ingin mendapatkan salat tarawih misalkan, atau salat isya di Masjid Istiqlal,
ya, dan dia membawa kepercayaan bahwa Masjid Istiqlal itu memiliki kedudukan. Ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Makanya kita diperintahkan mendatangi hanya 3 masjid jamaah di seluruh dunia. 3 masjid yang memiliki keutamaan, 3 masjid yang memiliki kedudukan dalam agama Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Masjidil Haram, keduanya Masjid Nabawi, masjid ketiga jamaah sekalian yang sering terlupa oleh umat Islam, yang banyak sekali umat Islam tidak tahu apa-apa terhadap tentangnya. Banyak umat Islam tidak memperhatikannya, tidak peduli terhadapnya, yaitu Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Masjidil Aqsa itu yang sejak ratusan tahun dijajah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa itu berada di bawah penjajahan. Sebelum datangnya Nabi. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk membebaskan Al-Aqsa itu dari penjajahan. Tetapi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil. Dan ini menjadi hikmah atau hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan kita kaum muslimin, keimanan para sahabat pada waktu itu. Apakah para sahabat kaum muslimin ketika nabinya wafat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, apakah mereka tetap peduli terhadap Masjid Al-Aqsa atau lupa? Maka Masjid Al-Aqsa sebenarnya jemaah sekalian menjadi ujian bagi kita semua kaum muslimin. Hingga saat ini masih ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita dengan keberadaannya Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Maka jemaah sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya penjajahan terakhir ini, dan pasti ini penjajahan terakhir, dan tidak akan lama lagi insyaallah akan hilang. Penjajahan terakhir ini jemaah sekalian menjadi penjajahan yang paling kejam, yang paling jahat, tidak seperti yang sebelumnya, Pak. Tidak mirip, tidak sama dengan penjajahan yang sebelumnya. Sehingga jemaah sekalian, kita sejak tahun 48, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, 3 tahun setelah Palestina itu mengakui kemerdekaan Indonesia, karena Palestina termasuk negara yang paling pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, betul. 3 tahun setelahnya, tahun 48, Palestina itu berhasil dijajah oleh orang-orang Zion di situ. Tentunya dengan dukungan dari Amerika, dari Inggris dan sekutu-sekutunya. Dan hingga saat ini, Pak, 75 tahun Palestina itu terus dijajah, dikuasai oleh musuh-musuh kita umat Islam. Dan kita lihat, Pak, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih, telah mempersiapkan sekelompok orang, sebuah bangsa yang jumlahnya tidak banyak, jumlahnya hanya beberapa juta orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka tugas jemaah untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa Al-Mubarak, untuk mempertahankan masjid suci kaum muslimin. Makanya jemaah sekalian, kita selalu saksikan, setiap saat, setiap waktu kita selalu menyaksikan bagaimana perjuangannya saudara-saudara kita di Palestina. Dan tentunya nantinya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan saksikan juga bahwasanya orang-orang, para pejuang, para mujahidin di Palestina, mereka telah melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan Al-Aqsa itu. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saudara kita seiman seaqidah yang berada di Palestina, sebenarnya mereka ngerti betul-betul apa kedudukan Masjid Al-Aqsa itu. Mereka ngerti, mereka memahami apa keagungan Masjid Al-Aqsa itu dalam agamanya mereka.
Mereka ngerti bahwa Masjidil Aqsa itu bagian dari iman, tidak terlepas dari iman, dari akidah kita kaum muslimin. Sehingga jemaah sekalian, mereka rela mengorbankan semua yang mereka miliki. Mereka rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi seorang. Mereka rela mengorbankan jiwanya mereka, jemaah sekalian. Mereka rela mengorbankan buah hatinya mereka, anak-anaknya mereka, darahnya mereka, hartanya mereka, semua yang mereka miliki dikorbankan demi mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa al-Mubarak itu. Padahal jemaah sekalian, Masjidil Aqsa itu sebenarnya bukan miliknya orang Gaza, bukan miliknya orang Palestina, tetapi Masjidil Aqsa itu miliknya seluruh kaum muslimin. Kita semua kaum muslimin yang berada di masjid ini, kita semua kaum muslimin berada di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di India, dimanapun mereka berada, kita semua berhak di Masjidil Aqsa. Dan menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan Masjidil Aqsa itu. Tidak ada pilihan di situ. Ini menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita semua. Maka jemaah sekalian, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil membebaskan Al-Aqsa, pada waktu itu Umar bin Khattab itu sebagai pejabat tertinggi di dunia, pimpinan para kaum muslimin atau kaum muslimin di sana di waktu itu. Tetapi semakin kecintaan beliau, kepedulian beliau terhadap Masjidil Aqsa, beliau rela datang sendiri dari Madinah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina untuk menerima kunci-kuncinya Masjidil Aqsa. Dan pada waktu itu beliau sempat menitipkan pesan untuk kita semua jamaah, untuk kita semua kaum muslimin dimanapun kita berada. Kata beliau pada waktu itu bahwasannya Masjidil Aqsa dan tanah Palestina atau tanah yang berada di sekitarnya Masjidil Aqsa dijadikan sebagai tanah wakaf untuk kita semua. Dijadikan tanah wakaf untuk seluruh kaum muslimin, untuk 2 miliar umat Islam saat ini jemaah sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Saat ini hanya beberapa juta orang, sekelompok kecil orang saat ini mewakili 2 miliar umat Islam jemaah. Mewakili 2 miliar umat Islam di seluruh dunia. Karena kewajiban mempertahankan, menjaga, memperjuangkan Al-Aqsa itu adalah kewajiban seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah SWT, kalau kita ingin cerita kondisi Gaza saat ini, perang yang terakhir ini yang hingga detik ini masih berlangsung, sebenarnya ini perang yang paling parah. Tidak pernah terjadi perang yang seperti perang terakhir ini. Bahkan ketika saya masih di Gaza, sebenarnya saya keluar dari Gaza itu tahun 2019. Saya ketika masih di Gaza, saya pernah menyaksikan 5 perang besar. Mulai dari tahun 2008, 2012, 2014, 2019. Pada waktu itu perang-perang itu menghabiskan ribuan saudara kita seakidah. Tetapi perang yang terjadi saat ini memang sangat berbeda dengan perang-perang yang sebelumnya. Sehingga jemaah sekalian, sejak 175 hari kurang lebih, sejak tanggal 7 Oktober kemarin hingga detik ini, perang ini menghabisi lebih 35.000 jemaah. Lebih 35.000 saudara kita, sahabat-sahabat kita seiman seakidah. Bahkan yang paling menidihkan hati kita bahwasanya
lebih 70% dari para syuhada itu anak dan perempuan, anak kecil dan perempuan. Bahkan jemaah sekalian, pada perang ini tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu keluarga pun yang selamat. Setiap keluarga, semua keluarga, setiap rumah di sana mendapatkan penderitaan, mendapatkan ujian yang begitu berat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, sebagian dari mereka ada yang meninggal anaknya, ada yang meninggal sebagian dari keluarganya, ada yang hancur rumahnya, habis hartanya, semuanya jemaah. 2,5 juta orang di Gaza itu, karena penduduk Gaza itu 2,5 juta. 2,5 juta orang itu mendapatkan ujian sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Kalau saya mau cerita tentang kondisi keluarga saya pribadi, keluarga saya alhamdulillah juga mendapatkan ujian. Mendapatkan ujian sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejak awal perang sampai saat ini 25 orang anggota keluarga saya meninggal. 25 orang. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terlalu sayang sama bapak saya, sehingga bapak saya sendiri dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung sama para syuhada kemarin tanggal 25 Januari. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak, sangat luar biasa pengorbanan saudara-saudara kita seiman seakidah yang berada di Palestina demi mempertahankan, memperjuangkan Al-Aqsa itu. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau terlalu lama, tetapi pada kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan semua jemaah agar jangan sampai kita lupa terhadap Palestina. Jangan sampai kita lupa terhadap Palestina, karena sekarang kebanyakan negara-negara Arab dan negara Islam lupa terhadap Palestina, bahkan mereka tidak peduli terhadap Palestina. Bahkan sebagian negara-negara Arab dan negara Islam mereka bergabung, bersatu dengan Amerika, dengan Zionis itu untuk menghabisi Palestina itu. Sehingga jemaah sekalian, saat ini yang sebenarnya sangat berat bagi kita, atau bagi hati saya sendiri, sangat menyedihkan hati kita, bahwasannya ketika kita melihat negara-negara Arab dan negara Islam yang berbatasan langsung, bertetangga dengan Palestina, mereka daripada membantu kita di Palestina, malah membantu Zionis. Sehingga saat ini jemaah sekalian, yang melarang bantuan kemanusiaan, makanan, minuman, obat-obatan masuk ke Palestina itu, atau ke Gaza secara khusus, negara Arab jemaah. Kebanyakan negara-negara yang melakukan normalisasi dalam penjajah, yang mengakui penjajahan itu, negara-negara Arab dan negara Islam. Dan sebenarnya ini kondisi ini pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun lebih pernah cerita kondisi umat Islam saat ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sama para sahabat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita atau cerita kepada para sahabat itu tentang kondisi umat Islam nantinya di akhir zaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwasanya nanti di akhir zaman umat Islam yang akan dihina, umat Islam yang akan dibunuh, umat Islam yang akan dizalimi, umat Islam yang akan diserang, umat Islam yang akan dijajah. Maka pada waktu itu ada seorang sahabat yang kaget, kemudian bertanya, "Awa min qillatin nahnu yawma idzi ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Bal innakum fi dzalikal waqt katsir. Kalian pada waktu itu jumlahnya, kalian pada waktu itu sangat banyak. Dan terbukti saat ini umat Islam sangat banyak jemaah sekalian, lebih 2 miliar umat Islam.
Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum atau walakinnakum ka ghutha'is sail. Tetapi kalian kayak puih di lautan, tidak ada apa-apanya umat Islam saat ini. Tidak ada apa-apanya umat Islam. Kecuali kalau umat Islam betul-betul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kecuali umat Islam kembali ke Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap mereka. Kalau bukanlah kita kaum muslimin yang peduli terhadap saudara kita seiman seakidah yang berada di Palestina, siapa lagi? Kalau bukanlah kita kaum muslimin yang masih memiliki keimanan dalam hati kita, kalau bukanlah kita umat Islam yang masih memiliki akidah yang begitu kuat dalam hati-hati kita, kalau bukanlah kita yang membantu peduli terhadap Palestina, siapa lagi jemaah? Jangan sampai kita menunggu bantuan atau pembelaan dari PBB atau negara-negara itu. Karena sekarang sudah terbukti bahwa PBB itu dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan seterusnya tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya. Sehingga kemarin beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kurang lebih, PBB itu memutuskan untuk menghentikan gencatan senjata di bulan suci Ramadan. Dan Amerika pertama kali tidak menggunakan hak, tidak menggunakan vetonya, gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Zionis itu tidak peduli. Sehingga perang sampai saat ini masih berlangsung. Bahkan mereka sekarang ada perencanaan untuk memasuki kota terakhir atau daerah terakhir di jalur Gaza itu yang namanya daerah Rafah atau kota Rafah. Kota Rafah sekarang, yang tempat di kota Rafah sekarang jemaah menjadi tempat perkumpulan para pengungsi di jalur Gaza itu, sehingga sekarang kemarin ada berita pemerintahan di sana 1,5 juta orang pengungsi semuanya berkemah di daerah Rafah. Tetapi Zionis memiliki perencanaan dalam waktu dekat untuk menyerang kota Rafah. Seandainya jemaah sekalian terjadi itu, dan semoga tidak terjadi, seandainya terjadi itu, angka 35 orang yang meninggal ini terlalu sangat kecil. Kita akan menyaksikan pembantaian yang sangat luar biasa. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita di sana. Oleh karena itu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di bulan suci Ramadan ini, atau kita menjadikan bulan suci Ramadan ini bukan hanya bulan untuk menunaikan ibadah puasa atau melaksanakan salat tarawih atau mengeluarkan sedekah, tetapi kita jadikan bulan suci Ramadan ini bulan jihad. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini dengan doa kita, dengan ibadah kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan lisan kita jemaah. Jangan sampai kita berhenti menyebut atau membela Palestina menggunakan lisan-lisan kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dapat saya sampaikan. Tidak mau terlalu lama. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV